Baik pemirsa, kembali lagi dalam dialog eksklusif dan lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, setelah permainan tradisional dikenal sebagai bagian dari cabang olahraga, sebenarnya tujuan akhirnya ini mau dibawa kemana sih Bu, permainan tradisional ini? Permainan tradisional ini tujuan akhirnya sebetulnya ini kan tidak hanya berhenti sampai di situ. Ya. Tujuannya kita kan nanti ada lomba di tingkat nasional, Mbak. Jadi yang kemarin itu yang bertanding akan melakukan yang juara 1, 2, 3 akan dilakukan telescouting yang nantinya akan kita bawa lomba di tingkat nasional, yaitu bukan Bapak, di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Itu jadi yang juara akan kita bawa ke tingkat nasional. Oke, skala nasional ya Bu ya? Ya, skala nasional. Bukan di skala nasional juga, tapi nanti kalau misalnya ada event Tavisa, karena itu kan merupakan suatu event tahunan atau 5 tahun sekali Tavisa. Jadi nanti kita akan diundang. Yang menang pun akan kita tampilkan. Tergantung dari Tavisanya mau diselenggarakan di mana. Karena kalau kemarin tahun 2016 diselenggarakan di Jakarta. Jadi olahraga tradisional memang tidak hanya berhenti di tingkat kota ataupun di tingkat provinsi, juga akan di tingkat nasional, bahkan di tingkat dunia. Oke, untuk bayangan ke turnamen internasional itu nanti sosialisasinya gimana itu Bu? Sosialisasinya yaitu kita coba mengumpulkan suatu perkumpulan komunitas, yaitu tugasnya Koti memberikan suatu arahan untuk pembentukan komunitas yang ada di masing-masing wilayah kecamatan. Akan terbit karena di tahun depan memang programnya Koti Surabaya itu akan ada suatu lomba tingkat komunitas yang akan kita lombakan. Jadi susunan program dari Koti Surabaya salah satunya mungkin juga kita ada coaching klinik, juga ada event-event tahunan, yaitu lomba di tingkat komunitas. Oke, mungkin selain untuk menggelar turnamen internasional, nasional, apakah juga nanti ke depannya tujuan akhirnya juga bisa untuk mendukung pariwisata daerah, terutama di kota Surabaya? Nah, kan dia mungkin bisa menjawab. Begini, olahraga tradisional ini olahraga yang amat sangat menyenangkan. Dan Koti berusaha setiap kali ada tanggal besar, maksudnya hari ini memperingati apa, 17 kayak Kartini, kita selalu berusaha memunculkan tradisionalnya itu. Selain kegiatan lain yang ada yang sudah booming sekarang ini, tradisional kita selipkan. Dan ternyata beberapa kali kita menyelenggarakan, antusiasme masyarakat ini tertarik, karena ini loh yang usia-usia seperti saya, ini kelak olahraga kumbien, ini kelak dolanan kumbien, mereka jadi ingin mencoba. Jadi setiap kali ada event besar atau kecil, contohnya hari besar kita akan selipkan untuk selalu harus ada olahraga tradisional. Dan kami orang Koti, anggota Koti, baik perempuan maupun laki, kita tidak boleh takut panas, karena olahraga tradisional tidak ada di rumah, semuanya di lapangan. Walaupun ada kegiatan lomba mulai pagi sampai sore, kan kita di lapangan. Tidak boleh takut panas, dan siap-siap untuk kepanasan, dan siap-siap untuk hitam. Pokoknya otot harus booming. Gitu ya. Baik. Kalau untuk masyarakat domestik sudah pasti kan ada sisi nostalgianya, ada sisi penasaran coba. Sama juga dengan wisatawan mancanegara ya, ketika yang berkunjung ke Surabaya mungkin ya. Ya, itu pengalaman kemarin waktu di pameran. Ada kan umum. Acara pameran itu umum. Ada otomatis dari turis datang. Mereka penasaran, mencoba, tapi karena waktu itu yang datang besar ya Pak Samad, orangnya gede, jadi takut karena egrangnya sedemikian, takut, tapi takut patah ya? Iya, beliaunya hanya mencoba begini, minta difoto. Bapak saya apa itu terompa panjang juga gitu, minta difoto. Intinya mereka ingin momen ini harus saya simpen, harus saya save. Jadi mereka foto semua yang ada di stand kita, difoto dan dicoba. Jadi kan ada keunikannya, ada kaitannya dengan budaya, akhirnya wisatawan mancanegara juga jadi tertarik bisa menjadi tarik wisata, intinya seperti paling enggak itu. Gini, kita sebagai orang Indonesia, khususnya orang Surabaya harus bangga bahwa ini olahraga tradisional ini milik kita, milik Indonesia, ya. Terutama kita orang Surabaya harus bangga.
Yeah. Dan saya bangga jadi orang Koti karena kita bisa menggali dan kita bisa mengumpulkan komunitas-komunitas untuk dirangkul, kita bangkitkan lagi olahraga tradisional yang lama tidak muncul, kita munculkan lagi. Baik, bersosialisasi. Betul. Iya. Jadi mungkin ada rencana ke depannya bikin festival khusus gitu Ibu. Kan kalau di ulang tahun Kota Surabaya kan selalu ada festival rutin seperti Festival Rujak Ulek. Nah, kalau mungkin dari Koti sendiri? Pasti. Ada festival Egrang mungkin ya? Pasti. Atau festival campur ini gitu? Ibunya nanti yang mungkin jadwal. Desember kita akan mengadakan suatu festival yang sekarang kita memberi nama Pekan Olahraga Tradisional. Itu insya Allah bulan Desember. Istilahnya tutup gong akhir tahun. Oh, jadi kita akan mengundang semua komunitas, untuk tampil dan untuk bertanding. Oh, seperti itu. Ya. Baik. Sementara ini yang ada kan masih 9 di Surabaya ini komunitasnya. Oh ya, apa saja itu? Ya, itu ada POTS, ada Kamuse, ada Amuba, ada Wafos, ada Galing, ada Kortrat, ada Genesis, itu masih ada lagi. Bung Tomo ya. Nah, ini pinginnya Koti ini untuk merangkul, tumbuh kembangnya olahraga tradisional di wilayah kita, di wilayah Surabaya, untuk supaya lebih mengena. Karena setiap daerah, saya yakin setiap daerah itu ada. Namun untuk bertumbuhnya ini memang ada orang-orang tertentu yang mau membangkitkan itu. Paling enggak komunitas di Surabaya dengan adanya TV Surabaya ini mereka tahu di mana mendaftarnya, supaya ini kan banyak yang komunitas tidak tahu, masih belum tahu mungkin ya keberadaan Koti. Lewat TV Surabaya ini alangkah bijaknya bila mereka mau bergabung bersama kita supaya skop kita lebih luas, terutama di Surabaya dulu. Kalau untuk bergabung di mana Ibu? Ada sekretariatnya, terus kemudian ada juga mungkin websitenya atau seperti apa? Ya, nanti disampaikan di akhir ya. Sampaikan mungkin di akhir acara ini. Boleh. Bagaimana kalau bergabung ke kita? Tidak dipungut biaya, tidak dipungut gratis biaya, gratis. Kita gabung saja supaya kita lebih membooming lagi olahraga tradisional, supaya gadget-gadget anak-anak karena kan berat. Olahraga tradisional itu apalagi kalau engkle. Kemarin kan lama saya enggak nyoba-nyoba engkle, ternyata kita juga keseimbangan fisik kita ternyata juga loh di situ luar biasa olahraga tradisional. Apalagi sekarang itu yang tepuk tangan. Ternyata ini fungsinya banyak banget untuk otak kanan kiri. Kita seimbang enggak? Itu kemarin saya nyoba di rumah. Ini kan juga olahraga tradisional yang ini. Motorik. Melatih motorik anak juga seperti itu ya. Iya, betul. Banyak sekali yang belum tergali dan Koti berusaha untuk menggali itu semua. Baik. Oke, kita akan break sebentar dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Eksklusif.